Dalam sejarah manusia, hampir semua peradaban besar menyimpan kisah tentang banjir besar. Salah satunya adalah kisah Nabi Nuh. Namun pertanyaannya, seberapa parah sebenarnya banjir Nabi Nuh? Video ini membahasnya dari dua sudut pandang, kajian ilmiah dan tafsir Al-Quran. Kita mulai dari sudut pandang sains. Ilmu geologi modern tidak menemukan bukti bahwa seluruh planet pernah terendam air secara bersamaan. Namun, sains justru menemukan banyak bukti banjir besar berskala regional yang sangat menghancurkan. Bukti arkeologi paling terkenal datang dari Mesopotamia, wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Pada tahun 1920-an, arkeolog Sir Leonard Woolley melakukan penggalian di kota kuno Ur, jauh di bawah reruntuhan kota. Ia menemukan lapisan lumpur setebal 3 meter yang bersih dari artefak apapun. Lapisan steril ini secara tajam memisahkan peradaban yang lebih tua di bawahnya dengan peradaban yang lebih baru di atasnya. Ini adalah bukti kuat adanya banjir dahsyat yang menghapus peradaban di sana sebelum akhirnya dibangun kembali. Penemuan serupa ditemukan di kota kuno lainnya, seperti Kish dan Shuruk, kota asal Ziusudra, pahlawan banjir dalam epos Gilgamesh. Teori lain yang sangat kuat adalah hipotesis banjir Laut Hitam. Sekitar 7.500 tahun lalu, di akhir zaman es, gletser yang mencair membuat permukaan Laut Mediterania naik. Tekanan air ini akhirnya menjebol daratan di Selat Bosphorus. Air asin mengalir deras ke danau air tawar yang kini kita kenal sebagai Laut Hitam, menaikkan permukaannya lebih dari 100 meter dan menenggelamkan ribuan kilometer persegi wilayah pesisir. Bagi masyarakat yang tinggal di sana, peristiwa ini adalah kiamat. Jadi, kesimpulan sains menyatakan banjir besar yang bersifat regional sangat mungkin terjadi. Lalu bagaimana Al-Quran menjelaskannya? Al-Quran menggambarkan banjir sebagai bencana luar biasa. Air datang dari langit dan memancar dari dalam bumi. Hujan turun tanpa henti, dan gelombang menjulang tinggi, menghancurkan segalanya. Tidak ada satupun dari kaum Nabi Nuh yang menolak dakwah berhasil menyelamatkan diri. Disinilah titik temu antara sains dan wahyu. Dunia kaum Nabi Nuh benar-benar berakhir, baik secara regional maupun global. Kehancuran itu bersifat total bagi peradaban mereka. Namun, bagian paling menyentuh adalah kisah anak Nabi Nuh sendiri. Saat banjir datang, Nabi Nuh memanggil anaknya agar naik ke kapal. Namun sang anak menolak. Ia yakin gunung akan melindunginya. Ini adalah simbol logika tanpa iman, mengandalkan akal namun menolak peringatan Tuhan. Gelombang besar datang, memisahkan ayah dan anak. Sang anak pun termasuk orang yang ditenggelamkan. Pelajarannya jelas, keselamatan sejati tidak datang dari kecerdasan, tetapi dari iman dan ketaatan.